Indragiri Hilir. Berbicara tentang kabupaten yang berjuluk Negeri Seribu Parit ini, tentunya kita juga akan terbayang sebuah daerah yang terletak paling timur Provinsi Riau dengan banyak pulau dengan hamparan perkebunan kelapa. Sehingga Indragiri Hilir ini juga dijuluki Negeri Hamparan Kelapa Dunia. Berdasarkan data yang ada, dari 20 kecamatan yang ada di Indragiri Hilir, 438.000 hektar diantaranya merupakan kebun kelapa, dengan 300 hektar lebih merupakan kebun yang menghasilkan buah kelapa. Dari ratusan hektar lahan tersebut, tidak kurang dari 2,5 juta butir buah kelapa bisa dihasilkan oleh petani kelapa perharinya. Itu belum termasuk buah kelapa yang dihasilkan oleh perusahaan kelapa yang beroperasi di Indragiri Hilir. Indragiri itu dikenal dengan julukan Negeri Seribu Parit Hamparan Kelapa Dunia. Jadi luas perkebunan luar biasa, luasnya sekitar 438.000 hektar. Jadi termasuk hamparan kelapa yang terluas. Selanjutnya ada beberapa, karena di Indragiri adalah penghasilan utama masyarakat Indragiri ada di sektor perkebunan kelapa. Jadi ini yang menjadi harapan dan tantangan masyarakat. Jadi kami sebagai dinas teknis yang membidangi sektor perkebunan tentu banyak sekali tantangan yang harus kita atasi sesuai dengan permasalahan yang ada di sektor perkebunan. Dengan potensi perkebunan kelapa di Indragiri Hilir, tidak sedikit masyarakat Inhil yang menggantungkan mata pencarian mereka terhadap kelapa dengan berprofesi sebagai petani kelapa. Nasir merupakan satu di antara ribuan petani kelapa di Indragiri Hilir yang mencoba peruntungan pada perkebunan kelapa yang sudah turun-temurun digeluti oleh keluarganya. Dan menjadi petani kelapa adalah sebuah kebanggaan bagi dirinya. Saya ikut orang tua dari kecil kan. Kemudian di 2015 baru saya bisa bekerja mandiri. Dan alhamdulillah sudah menghasilkan kurang lebih 1.000 lebih butir buah kelapa. Kalau untuk kita petani, yang kita bisa jual hanya buah kelapa dan sabutnya. Kalau batangnya tidak. Kalau sudah sampai ke pasar itu tempurung bisa jadi briket atau arang kan. Kemudian airnya bisa dikelola menjadi nata de coco. Santannya bisa dijual per kilo kan. Sisanya kalau untuk yang mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk usaha, dia bisa mengelola menjadi PCO, Pak. Minyak kelapa itu jadi PCO. Kemudian kelapa itu bisa dikelola jadi gula merah. Ya gula merah atau gula aren kan. Biasanya Nasir memanen kelapa sekali dalam 2,5 bulan, yang bisa menghasilkan sekitar 1.000 butir kelapa dari kebunnya. Dan harganya pun cenderung stabil, yakni Rp2.200 per kilo. Kurang 3 bulan, paling cepat 2,5 bulan kita antar ke pasar, Pak. Itu tempat pengolahan santan, kita jual di sana per kilo, Pak. Kita jual 1 kilonya kurang lebih 2.200 harganya. Kalau nanti pasarannya banjir buah kelapa bisa mencapai 2.000 per kilo. Banyak kendala yang dihadapi oleh Nasir.
Bahkan tidak jarang, Nasir sering mengalami gagal panen, terutama di akhir tahun karena kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan. Kendala paling air, Pak. Itu di musim-musim seperti inilah, musim akhir tahun, banjir pasang naik, air hujan banyak, nanti kelapa kita bisa jadi sakit, Pak. Sakit nanti dia buahnya berkurang jadinya. Untuk memulihkan kembali bisa 3 bulan paling cepat atau 4 bulan baru nampak lagi buah biji kelapa yang kecil-kecil. Kendala dari para petani tentunya tidak membuat dinas terkait tinggal diam. Berbagai solusi dilakukan agar petani bisa menghasilkan buah yang segar dan unggul, sehingga kelapa Indragiri Hilir tetap terjaga. Untuk mengatasi penyelamatan kebun masyarakat itu dengan program Trio Tata Air ini yang perlu dorongan dan juga barangkali komitmen pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi, tentu saja juga kami pusat, harapannya seperti itu. Trio Tata Air itu adalah program untuk pertama adalah untuk membuat tanggul mekanik, pintu klep, dan saluran atau normalisasi parit-parit, karena di Indragiri itu dikenal dengan 1000 parit. Jadi 1000 parit hamparan kelapa dunia. Paritnya sangat banyak, Bapak, karena daerah kita adalah daerah gambut dan rawa. Yang kita lakukan adalah setelah kita lakukan penyelamatan kebun dengan pola tanggul mekanik terutama, baru kita masukkan program, yaitu untuk permajaan kelapa atau penanaman kembali kelapa-kelapa yang sudah rusak, tua akibat intrusi air laut tadi. Itu kita alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini dan tahun 2023 pun kita mendapatkan program dari provinsi. Kelapa yang dikenal sebagai pohon kehidupan memiliki banyak fungsi, tidak hanya dari tanaman kelapa itu sendiri, tapi juga beragam produk turunan diciptakan dari kelapa, mulai dari buah hingga ke akarnya. Ada 4 jenis yang mulai berkembang, betul. Pertama adalah nata de coco. Itu yang kayak jelly itu, Pak. Yang kedua adalah VCO. VCO itu sejenis kayak apa ya? Kayak minyak yang disaring, minyak murni itu ya. Bukan minyak tapi yang sudah sterilkan gitu ya. Jadi VCO. Yang ketiga adalah gula merah. Itu juga menjadi produk yang sekarang ini kita kembangkan dan kita dorong, dan itu terus menerus. Yang ketiga adalah kayak gula semut, Pak. Kalau pernah kita di hotel-hotel, yang di hotel-hotel itu kan ada gula merah ya, Pak. Ada gula aren dan segala macam. Tapi kelapa kita juga kita buat bisa untuk gula semut itu sendiri. Istilahnya namanya gula semut. Dan sekarang kita dorong lagi untuk di beberapa kecamatan juga sudah membuat katakanlah minyak goreng, Pak, minimal untuk keluarga, dan juga dibawa ke produksinya ini masih rumahan, tapi di samping juga udah meningkatkan pendapatan keluarga dan bisa dijual untuk di pasar-pasar di lokal saja. Salah satu produk turunan dari kelapa yang cukup populer di Kabupaten Indragiri Hilir adalah nata de coco. Makanan sejenis jelly dengan rasa kelapa ini memang merupakan produk asli dari Indragiri Hilir yang sudah dipasarkan hingga keluar kota
bahkan hingga luar provinsi seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ibu Sofia adalah pemilik dari usaha Nata de Coco. Bersama sang suami, Ibu Sophia sudah 15 tahun merintis usaha yang mereka mulai sejak nol. Sang suami yang pernah berpengalaman bekerja di perusahaan jelly melihat banyak air kelapa yang terbuang dan tidak termanfaatkan di pasaran. Dan dengan modal seadanya, serta tak ingin terus bergantung pada orang lain, pasangan suami istri ini pun menyalurkan bakat mereka dengan membuat Nata de Coco, produk mereka sendiri. Awal mula terbentuk ide seperti itu, kan awalnya dulu pernah kerja di perusahaan kelapa juga, perusahaan Nata de Coco. Di situ pas berhenti dari situ, kepingin buka usaha sendiri. Jadi saya lihat air kelapa kok terbuang-buang ya di pasar. Sayang kan itu uang. Sementara orang mengeluh kelapa mahal ya. Sementara airnya dibuang, itu yang lebih mahal. Iya, dari situlah kami memiliki ide untuk membuat Nata de Coco ini. Merintis usaha Nata de Coco ini memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu beberapa tahun bagi Ibu Sophia untuk membesarkan usaha minuman khas rasa kelapa ini. Bahkan, dia juga tidak segan berkunjung ke toko-toko untuk menawarkan produk jelly ciptaan mereka. Hingga sekarang, akhirnya orang yang datang sendiri ke tempatnya untuk memesan jelly Nata de Coco ini. Tidak hanya itu, Ibu Sophia bersama suami yang dulunya hanya mempunyai 1 karyawan, saat ini telah menjadi 15 orang. Pertama sendiri berdua dengan suami. Jadi saya pulang sekolah, saya bantu suami. Karyawan 1, lepas itu jadi karyawan, dan selanjutnya mulai awalnya diikat pakai karet jualnya. Kami tawari dulu, kami dicoba dulu, ini coba rasa enak enggak gitu kan. Kami kasih satu bungkus, oh enak Bu katanya. Kami coba bikin, antar ke warung-warung. Sudah antar ke warung, banyak permintaan, Bu kalau bisa bikinnya pakai gelas, katanya bilang kayak gitu. Sudah bikin pakai gelas, baru banyak peminatnya. Ibu Sophia patut bangga karena usahanya telah berdampak besar terhadap ekonomi di Indragiri Hilir. Karena Nata de Coco yang dikirimnya maksimal per hari bisa mencapai 1,7 ton, dan yang paling membanggakan, dia bersama suami mampu memanfaatkan produk turunan dari kelapa yang ada di sekitar kita. Dengan adanya usaha Nata de Coco ini, sebaiknya itu masyarakat kita latih gitu kan, biar air kelapanya tidak terbuang lagi. Jadi bisa menjadikan suatu usaha bagi masyarakat yang tidak ada kerjaan, dan menampung juga tenaga kerja kan. Sayang kan kalau air kelapanya dibuang gitu aja. Jadi bisa dijadikan suatu makanan.